Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Fitriawati dari XMPLB 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penerapan metode ilmiah. 1. Judul pembuatan tempe. 2. Landasan teori. Tempe merupakan hasil fermentasi biji-bijian dan menggunakan jamur Rhizopus oligoporus. Tempe juga banyak mengandung vitamin B12. Mineral seperti Ca dan Fe, tidak mengandung kolesterol dan relatif bebas dari racun kimia. 3. Alat dan bahan: baskom, saringan, dandang kipas angin, sotil kayu, tampah plastik, sendok nasi, ember, pembungkus plastik, serbet, jarum, kedelai dan ragi. 4. Cara kerja: 1. Biji kedelai yang telah dipilih dibersihkan dan dicuci dengan air bersih, kemudian direndam dengan air bersih selama 1 hari 1 malam. Hal itu bertujuan untuk melunakkan kedelai dan juga agar mudah melepas kulit ari dari kedelai. 2. Lalu kedelai rebus sampai mendidih dan lanjutkan perebusan sampai kedelai benar-benar kelihatan empuk. 3. Setelah kedelai direbus, hasil rebusan kedelai ditiriskan atau anginkan sambil diaduk. 4. Setelah itu, kulit ari kedelai dibuang dengan cara remas sampai biji terbelah dan kedelai menjadi bersih. 5. Kedelai yang telah dibuang kulitnya dicuci bersih lalu ditiriskan. Proses cucian akhir dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar biji kedelai tidak terlalu asam. Bakteri dan kotorannya dapat menghambat pertumbuhan fungi. 6. Setelah rebusan kedelai dingin, taburkan ragi sebanyak 1 gram ragi per 1 kilogram kedelai secara merata dengan alat pengaduk. 7. Kedelai yang sudah dicampur ragi dibungkus dengan plastik yang sudah ditusuk-tusuk dengan jarum. Setelah itu disimpan selama 2 hari. 8. Pengamatan dilakukan selama 2 hari berturut-turut guna melihat proses berlangsungnya fermentasi. 9. Setelah tempe disimpan selama 2 hari, maka seluruh permukaan kacang kedelai tertutup jamur. 5. Data pengamatan. Pengamatan yang dilakukan perhatikan pada 2 hari berturut-turut setelah pengolahan kedelai hingga menjadi tempe adalah sebagai berikut. Pengamatan Jumat 01 Oktober 2021. Kedelai yang terbungkus masih dalam keadaan panas dan mengembang. 2. Pengamatan kedua Sabtu 02 Oktober 2021. Jamur merata, tekstur rata dan bau tempe. 6. Pembahasan. Pada pengamatan 1, keadaan bungkus kedelai dipenuhi uap air akibat panas yang masih ditimbulkan oleh proses fermentasi dan Michaela putih dari jamur belum merata. Pada pengamatan 2, masih ada biji kedelai yang terlihat, akan tetapi keadaan kedelai telah terbungkus sempurna oleh Michaela putih dari jamur karena padatan kedelai menempel pada pembungkusannya, maka padatan kedelai tersebut terlihat membentuk tekstur yang rata sesuai bentuk pembungkusan, dan pastikan tercium bau yang khas dari pembungkusan kedelai tersebut, yaitu bau tempe. 7. Kesimpulan.
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tempe sangat tergantung dari hal fermentasi jenis bahan utama, yaitu kedelai macam mikroba yang aktif dan kondisi ini di sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut, dan hal ini dapat dikatakan bahwa pengolahan kedelai sehingga menjadi tempe sesuai dengan hasil akhir yang dikehendaki. Pada dasarnya, proses pembuatan tempe merupakan proses penanaman mikroba jenis jamur Rhizopus sampai pada media kedelai sehingga terjadi proses fermentasi kedelai oleh ragi tersebut. Hasil fermentasi menyebabkan tekstur kedelai menjadi lebih lunak, terurainya protein yang terkandung dalam kedelai menjadi lebih sederhana sehingga mempunyai daya cerna lebih baik dibandingkan produk pangan dari kedelai yang tidak melalui proses fermentasi. Tempe tersebut dari kedelai dengan pembantuan jamur Rhizopus sp. Jamur ini akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sudah dicerna menjadi protein sederhana yang sudah dicerna karena adanya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Selama proses fermentasi kedelai menjadi tempe akan dihasilkan antibiotika yang akan mencegah penyakit perut seperti diare. Daftar Pustaka Setiadi 2002, kepekaan terhadap pengolahan pangan, Pusat Dinamika Pembangunan UNPAD Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.